Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada sore yang berbahagia ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah taala. Sekarang kita baca Al-Kabiratus Tsalisatu, yaitu dosa besar yang ketiga, fi sihir, yaitu mengenai sihir. Jadi dosa besar yang ketiga yang dicantumkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair adalah dosa melakukan sihir. Apa itu sihir? Sihir itu kata ulama maknanya adalah fi'lun yakhfa sababuhu wa yuhimu qalba syai'i an haqiqatihi, yaitu perbuatan yang tersembunyi cara-caranya, ya, dan mengaburkan kepada seseorang sehingga hakikat sesuatu berubah, ya, dari yang sebenarnya. Itu dikatakan sihir, ya, yaitu suatu perbuatan yang tersembunyi cara-caranya dan menyebabkan orang melihat sesuatu berubah dari hakikatnya. Wa yutlaqu ala ma yaf'aluhu sahibul hiyali bima'unatil alati wal adwiyah. Dan sihir juga dipakaikan untuk sesuatu yang dilakukan oleh orang yang mempunyai al-hiyal, yaitu tipu daya, ya, dengan bantuan alat-alat dan obat-obat tertentu. Wa ma yurika sahibu khifatil yad, dan sihir juga dipakaikan kepada apa yang dilakukan oleh orang yang memiliki kegesitan tangan. Itu makna sihir, ya, yaitu sesuatu yang tersembunyi cara-caranya menyebabkan seseorang meyakini bahwa sesuatu berubah dari hakikatnya. Sihir juga dipakaikan kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki trik-trik tertentu dengan perantaraan alat-alat atau obat-obat tertentu. Dan juga sihir juga digunakan untuk, ya, menyebut apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelincahan tangan. Nah, itu makna sihir, ya. Dosa yang ketiga yang disebutkan oleh Az-Zahabi di antara dosa-dosa besar yang 70 adalah as-sihir. Beliau berkata, li'anna sahira la budda wa an yakfur. Kenapa sihir, ya, dikatakan sebagai dosa besar? Li'anna sahira la budda an yakfur. Karena penyihir itu pasti, ya, tidak merupakan orang yang telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyihir adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala berfirman, walakinna syayatin kafaru, akan tetapi yang kafir adalah setan-setan. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Allah mengatakan bahwa Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihissalam, dia bukanlah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir adalah setan yang mengajarkan sihir-sihir kepada bangsa Yahudi, ya. Dan orang-orang Yahudi mengikuti apa yang setan bisikkan ke dalam para tokoh-tokoh ulama mereka yang mempelajari sihir dari setan-setan tersebut. Sementara Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam bukanlah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Sulaiman bukanlah orang yang mempelajari sihir. Yang kafir adalah setan. Yang kafir adalah setan yang mempelajari sihir dan mengajarkan sihir kepada manusia untuk merusak agama mereka, ya. Kemudian orang-orang Yahudi yang mempelajari sihir dari setan-setan ini, mereka, ya, mengajarkannya dan mempergunakannya untuk merusak kehidupan manusia, ya. Kemudian orang-orang Yahudi, ya, menerapkan sihir tersebut, mempergunakan sihir tersebut, ya, yang, ya, dipelajari oleh mereka melalui dua malaikat, yaitu malaikat Harut dan Marut yang Allah turunkan di Babil, sebuah negeri di negeri Irak. Ya, Allah turunkan kedua malaikat tersebut sebagai ujian dan cobaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan malaikat tersebut tidak mengajarkan sihir kecuali keduanya mengajarkan dan mengingatkan orang yang mempelajari sihir dari keduanya dengan mengatakan jangan kufur dengan mempelajari sihir, ya, dengan menaati syaitan yang mengajarkan keburukan kepada kalian. Kemudian manusia mempelajari sihir-sihir tersebut dari kedua malaikat itu. Kemudian mereka pergunakan untuk, ya, merusak hubungan seorang laki-laki dengan istrinya, ya, sehingga timbul kebencian di dalam hati keduanya hingga keduanya berpisah. Dan para penyihir tidak bisa, ya, melakukan sihir tersebut kecuali dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para penyihir mempelajari sihir itu tidak lain adalah untuk merusak, ya, merusak
manusia dan tidak membawa kebaikan sama sekali. Kemudian ya, setan-setan mengajarkan sihir-sihir itu kepada orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi terkenal dengan sihir-sihirnya. Bahkan mereka lebih mengutamakan sihir tersebut daripada belajar kitabullah azza wa jalla. Ya. Kemudian orang yang mempelajari sihir dari kalangan Yahudi dan kalangan yang lain, mereka tidak akan mendapatkan kebaikan dan pahala sama sekali di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinna syayatin kafaru, akan tetapi setan kafir ya dengan mempelajari sihir tersebut. Yu'allimuna nasa sihra, mereka mengajarkan manusia sihir. Jadi setan mengajarkan kepada manusia sihir adalah orang-orang yang hamba Allah Subhanahu wa taala yang kafir kepadanya. Demikian pula manusia yang belajar sihir dari setan. Wa mal syaitanil mal'uni gharadun fi ta'limihi al-insana sihra illa liyusyrika billah. Dan tidak ada tujuan bagi setan yang terkutuk dalam mengajarkan sihir kepada manusia kecuali supaya manusia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Jadi sihir itu diajarkan oleh siapa? Oleh setan-setan yang terkutuk. Dialah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Apa tujuan setan mengajarkan sihir? Supaya manusia itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan bisa belajar sihir kecuali setelah dia mempersembahkan suatu ibadah kepada setan tersebut, ya, kepada setan yang akan mengajarkannya sihir. Qala ta'ala mukhbiran an Harut wa Marut. Allah Ta'ala berfirman tentang Harut dan Marut, wa ma yu'allimani min ahadin. Jadi Harut dan Marut, dua malaikat yang Allah turunkan sebagai pemberi ujian kepada manusia. Ya, keduanya tidaklah mengajarkan seseorang ilmu sihir ya sebagai ujian hatta yaqula innama nahnu fitnah. Sebelum keduanya mengatakan sesungguhnya kami ini adalah ujian bagi kalian. Fala takfur, janganlah kalian kufur dengan mengajarkan, dengan mempelajari sihir. Fa yata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Namun orang-orang Yahudi mereka mempelajari dari kedua malaikat tersebut ya apa yang mereka pergunakan untuk memisahkan seseorang dengan istrinya. Jadi orang-orang Yahudi mempelajari sihir dari kedua malaikat tersebut dan mereka pergunakan untuk hal yang yang bisa memisahkan seorang suami dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ya, mereka para penyihir itu tidak akan bisa membahayakan seseorang kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak memberi keuntungan bagi mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka mengetahui bahwa orang yang mempelajari sihir mereka tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali di akhirat. Wala bi sama syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan alangkah buruknya ya apa yang mereka jual diri mereka karenanya seandainya mereka mengetahui ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ya, mereka tidak punya bagian sama sekali dari kebaikan di akhirat. Fatara khalqan katsiran minad dhullal yadkhuluna fis sihr. Kamu lihat banyak sekali orang yang masuk ya ke dalam ilmu sihir. Ya, Zahabi mengatakan banyak sekali orang yang belajar ilmu sihir. Wa yazunnuna annahu haramun faqat, dan mereka menduga bahwa sihir ini hanya sebatas haram. Jadi beliau mengatakan banyak sekali orang yang belajar sihir ya padahal sihir ini adalah sesuatu yang haram, tapi manusia sesuatu yang kufur, tapi manusia menganggapnya hanya sesuatu yang haram. Wa ma yashuruna annahu al-kufr, dan mereka tidak menyadari bahwa sihir itu adalah kekufuran. Fa yadkhuluna fi ta'allumil kimia wa amaliha. Mereka masuk ke dalam mempelajari ilmu kimia. Ilmu kimia itu adalah ilmu untuk mengubah ya beberapa barang tambang ya kepada bentuk yang lain dengan bahan-bahan tertentu. Lalu terkadang ya bahan-bahan tersebut digunakan untuk menipu orang lain, digunakan juga untuk menyihir dan sebagainya. Mereka pada zaman Az-Zahabi rahimahullah, manusia itu belajar sihir, kemudian mereka belajar kimia ya dan mempraktekkannya untuk tujuan-tujuan yang merusak. Wahya mahdhu sihir, sementara ya kimia itu adalah benar-benar merupakan sihir. Wa fi aqdir rajuli an zaujatihi wa huwa sihir, dan juga untuk untuk membuat seseorang laki-laki ya terikat dengan istrinya, wa huwa sihir, dan juga itu merupakan sihir. Jadi di antara bentuk sihir itu adalah
ya belajar kimia ya untuk mengubah satu benda ke bentuk yang lain dan terkadang digunakan untuk hal-hal yang merusak. Juga di antara termasuk sihir juga adalah benda-benda tertentu yang diberikan kepada seseorang, lalu dia makan, lalu timbul rasa cintanya ya ke dalam kepada istrinya, dan cinta yang sangat berlebihan. Ya, itu disebut dengan aqdur rajul an zaujatihi, yaitu seseorang benar-benar terikat dengan istrinya. Ya, benar-benar cinta yang sangat berlebihan kepada istrinya. Wa huwa sihrun, dan itu juga termasuk sihir. Wa fi mahabbatir rajul lil mar'ati, ya juga sihir berupa seseorang benar-benar cinta kepada istrinya, wa bughdiha lahu, dan juga bisa juga benci sekali kepada istrinya. Jadi yang tadinya biasa kemudian benar-benar cinta yang berlebihan kepada istrinya, itu mungkin ada sihir di situ. Wa bughdiha lahu, dan bisa juga berupa kebencian istri kepada suaminya. Tadinya dia saling mencintai, seorang istri dengan suami saling mencintai, kemudian ada orang-orang tertentu yang mengirimkan sihir sehingga istri yang tadinya cinta kepada suaminya tiba-tiba dia begitu benci. Wa asbahu zalika bi kalimatin majhulatin, dan hal-hal yang mirip dengan itu dengan kata-kata yang tidak diketahui maknanya. Aktsaruha syirkun wa dhalalun, yang mayoritasnya merupakan kesyirikan dan kesesatan. Jadi bentuk-bentuk sihir itu bisa berbentuk ilmu kimia, bisa berupa simpul-simpul yang dimantrai sehingga seorang suami benar-benar cinta kepada istrinya. Ya, bisa juga berarti seorang perempuan yang dibuat benci dengan suaminya dan hal-hal yang lain. Dan sihir itu di antara ciri-cirinya juga adalah kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang tidak dipahami, ya, yang tidak dipahami maknanya. Wa haddus sahiri al-qatl, ya, dan hukuman bagi seorang penyihir itu adalah dibunuh. Hukuman bagi penyihir adalah dibunuh, ya. Di Arab Saudi sampai hari ini jika tertangkap seorang penyihir, hukumannya masih hukuman dibunuh, ya. Kenapa dibunuh? Karena dia bisa membahayakan ya kehidupan orang lain. Dia bisa membunuh, ya, bisa meracuni orang lain dan sebagainya. Li'annahu kufrun billahi, ya, atau li'annahu kafara billah. Kenapa hukuman bagi penyihir itulah dibunuh? Li'annahu kafara billah, karena sesungguhnya dia telah kafir kepada Allah, au mudharibul kufri, atau menyerupai kekafiran. Jadi hukuman bagi penyihir itu ya bukan dipelihara, ya bukan disanjung-sanjung, bukan ditakuti, tapi dihukum bunuh, ya. Kenapa? Karena dia telah kafir kepada Allah atau menyerupai kekafiran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jauhilah oleh kalian semua 7 dosa yang al-mubiqat. Al-mubiqat itu adalah al-muhlikat, ya. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Fa zakara minha sihr. Nah, di antara yang dosa yang 7 yang membinasakan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah sihir, yaitu melakukan sihir. Wal mubiqat al muhlikat. Nah, jadi kata Nabi ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 al mubiqat. Apa itu al mubiqat? Al muhlikat, yaitu yang membinasakan, menghancurkan, ya. Di antara 7 dosa yang menghancurkan itu adalah sihir. Falyattaqil abdu rabbahu, hendaklah seorang hamba takut kepada Tuhannya. Hendaklah seorang hamba takut kepada Tuhannya. Wala yadkhulu fima yakhsaru bihi ad-dunya wal akhirah, dan janganlah dia masuk kepada hal-hal yang membuat dia merugi di dunia dan di akhirat. Hendaklah seorang hamba takut kepada Tuhannya dengan menjauhi sihir, dan janganlah dia sampai melakukan hal-hal yang membuat dia menderita di dunia dan di akhirat, ya. Wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, haddus sahir darbatun bisayf, ya. Hukuman bagi penyihir itu adalah dipenggal dengan pedang. Datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan bahwa hukuman bagi penyihir itu adalah dipenggal dengan pedang. Wasahihu annahu min qauli Jundub. Yang benar bahwa riwayat tersebut yang mengatakan bahwa hukuman bagi penyihir dipenggal dengan pedang itu adalah ucapan dari Jundub. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah menjelaskan bahwasanya sihir itu merupakan dosa yang membinasakan dan yang menghancurkan, ya. Wa an Bajalah bin Abdah annahu qala, dari Bajalah bin Abdah bahwa ia berkata, atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bi sanatin.
telah datang kepada kami surat dari Umar radhiyallahu anhu setahun sebelum beliau meninggal. Apa isinya? Aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Ya, kata Bajalah bin Abdah, setahun sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, datang kepada kami surat dari beliau. Apa isinya? Bunuhlah oleh kalian semua penyihir, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini perintah dari Umar bin Khattab ya. Jadi dari Jundub ada riwayat mengatakan bahwa hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Kemudian Bajalah bin Abdah juga menerima surat dari Umar bin Khattab yang memerintahkan untuk memenggal leher semua penyihir baik laki-laki maupun perempuan. Wa an Wahb bin Munabbih qala, dari Wahab ibnu Munabbih dia berkata, qara'tu fi ba'dil kutubi, saya baca dalam sebagian kitab, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Laisa minni man sahara wala man suhira lahu, ya, tidak termasuk dari golonganku orang yang membuat sihir dengan tangannya sendiri, wala man suhira lahu, dan tidak termasuk dari golonganku orang yang meminta untuk dibuatkan sihir baginya. Tidak termasuk dari golonganku orang yang membuat sihir untuk dirinya sendiri, ya, dan juga tidak termasuk dari golonganku orang yang meminta dibuatkan sihir untuknya. Mungkin dia datang ke tukang sihir kemudian dia meminta agar dibuatkan sihir, atau kalau dia pandai menyihir dia sihir sendiri, ya, orang lain mungkin dia buat ramuan-ramuan tersendiri untuk membunuh orang lain, atau dia buat mantra-mantra tersendiri supaya ada seorang wanita yang tertarik dengannya dan seterusnya. Dia bukan termasuk dari golonganku, kata Allah SWT. Wala man takahana, dan juga tidak termasuk dari golonganku orang-orang yang mengklaim bahwa dia mengetahui yang gaib. Ini dalam bahasa kita disebut dengan dukun, orang yang mengklaim mengetahui yang gaib, ya. Orang yang mengetahui benda-benda yang hilang, orang mengetahui hal-hal gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu namanya takahana, ya. Wala man takahana, dan juga tidak termasuk dari golongan Allah orang yang mengklaim mengetahui ilmu yang gaib dan mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wala man tukuhina lahu, dan juga tidak termasuk dari golongan Allah Subhanahu wa taala orang yang didukunkan untuknya. Jadi dia meminta orang lain untuk mengetahui kehidupannya di masa yang akan datang. Nasib saya gimana, jodoh saya gimana, pekerjaan saya gimana, atau benda saya yang hilang di mana adanya. Itu adalah orang yang tidak termasuk golongan Allah Subhanahu wa taala. Wala man tatayyara wala man tutayyira lahu, juga tidak termasuk, ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang bertatayur. Tatayur itu adalah pada zaman jahiliyah mereka punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kalau mereka ingin melakukan safar atau melakukan sebuah pekerjaan, maka mereka pergi ke tempat yang dihinggapi oleh burung, kemudian mereka kejutkan burung-burung tersebut. Kalau burungnya terbang ke arah kanan, mereka beroptimis, dan ini bagi mereka adalah pembawa hoki. Mereka akan lanjutkan rencana yang sudah mereka rencanakan sebelum mengejutkan burung tersebut. Itu namanya tatayur. Tapi kalau burungnya dikejutkan dan terbang ke arah kiri, maka mereka pesimis dan mereka membatalkan rencana-rencana yang telah mereka susun dalam otaknya. Ini disebut dengan tatayur. Jadi tidak termasuk dari golongan yang beriman kepada Allah orang yang bertatayur, menganggap sial, ya, karena ada sesuatu, ya. Wala man tutayyira lahu, dan juga tidak termasuk dari golongan yang beriman kepada Allah orang yang, ya, ditatayurkan untuknya. Dicari-carikan tanda, kalau tanda begini ini kamu akan ketemu sial, kalau tanda begini ini kamu akan ketemu kemalangan dan seterusnya, ya. Itu yang dibaca oleh Wahab ibnu Munabbih dalam beberapa kitab. Tidak termasuk orang beriman kepada Allah orang yang menyihir, orang yang dibuatkan sihir, orang yang berdukun, orang yang minta, ya, didukunkan, orang yang bertatayur, dan orang yang diminta ditatayur, ya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, ya, dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, al-kahinu sahir, dukun itu adalah tukang sihir, wasahiru kafir, sedangkan penyihir itu adalah kafir. Dukun itu kata Ali adalah apa? Sahir, adalah penyihir, wasahiru kafir, dan penyihir itu adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah, ada 3 kelompok yang tidak masuk surga. Maksud tidak masuk surga adalah dia benar-benar tidak masuk surga kalau dia menganggap halal ketiga perkara yang akan disebutkan ini, ya.
Dan bisa juga berarti dia tidak masuk surga bersama orang-orang yang pertama-tama masuk surga kalau dia tidak menganggap halal 3 perkara ini, ya. Namun dia menganggapnya sebagai perbuatan yang haram dan dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni, ya. Jika Allah berkehendak, kemudian Allah masukkan dia ke surga, atau Allah siksa dia di neraka sampai habis dosanya. Tapi kalau dia menganggap halal 3 perkara ini, ya, maka dia adalah orang yang tidak akan masuk surga sama sekali, ya. Salah satu la yadkhulunal jannah, 3 orang yang tidak akan masuk surga. Mudminu khamrin, pencandu khamar. Pencandu khamar yaitu orang yang terus-menerus meminum khamar, tidak berupaya menghentikannya, tidak bertobat dari minum khamar. Itu adalah mudminu khamrin. Ini tidak akan masuk surga, ya. Kalau dia menganggap halal, maka dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Tapi dia tetap menganggap haram, namun dia tidak bisa menahan diri dari meminum khamar. Dia tidak bertobat darinya sampai mati, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa Allah ampuni, bisa juga Allah siksa sampai habis dosanya, kemudian Allah masukkan ke surga. Itu 3 orang pertama yang tidak akan masuk surga. Pencandu khamar. Wa qati'u rahimin, yaitu memutuskan tali silaturahim, tidak berbuat baik kepada karib kerabatnya. Tidak berbuat baik kepada karib kerabatnya, bapaknya, ibunya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, kakeknya, neneknya, keponakannya, ya, pamannya, bibinya. Dia tidak berbuat baik kepada mereka. Itu namanya qati'u rahimin, ya, memutus silaturahim. Tidak menanyakan kabar mereka, tidak peduli dengan mereka, tidak bergembira dengan kegembiraan yang mereka rasakan, tidak bersedih dengan kesedihan mereka rasakan, tidak memberikan sedekah kepada mereka padahal dia mampu misalnya, ya, tidak peduli dengan mereka, membenci mereka dan seterusnya. Itu namanya qati'ur rahim. Wa musaddiqun bisihir, dan orang yang membenarkan sihir, percaya dengan sihir, ya. Rawahul Imam Ahmad fi musnadihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi ada 3 kelompok yang masuk surga, yang tidak akan masuk surga: orang yang candu khamar, pemutus silaturahim, dan orang yang percaya dengan sihir, ya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang marfu', qala, beliau berkata, ar-ruqa, yaitu ruqyah jampi-jampi, wa tamaim, dan juga manik-manik, ya, wa tiwalah, dan juga tiwalah, syirkun, adalah syirik. Jadi ruqa, ya, ruqyah, tamimah, jimat, wa tiwalah, dan juga tiwalah, nanti akan dijelaskan apa itu tiwalah. Semuanya adalah syirik, ya, semuanya adalah syirik. Kemudian dijelaskan apa itu at-tamaim, ya. At-tamaim jam'u tamimah. Tamaim itulah jamak dari kata tamimah, ya. Apa itu tamimah? Wa hiya kharazatun wa huruzun yu'alliquhal juhalu ala anfusihim wa auladihim. Apa itu tamimah? Yaitu manik-manik, adapun jimat-jimat yang digantungkan oleh orang-orang bodoh di diri mereka atau anak-anak mereka. Itu namanya tamimah, jimat, ya. Ya, yaitu manik-manik atau terbuat dari benda-benda lain, benang misalnya yang dijalin, kemudian juga diikatkan di lengannya, ya. Diikatkan di lengannya supaya tidak terkena sihir, supaya tidak terkena ilmu jahat. Begitu juga anak-anaknya, dipasangkan jimat-jimat tersebut supaya anaknya tidak diganggu oleh orang-orang yang punya ilmu yang jahat, atau tidak diganggu oleh setan. Maka orang-orang tersebut telah melakukan kesyirikan. Karena kata Rasulullah, ruqyah, tamimah, tiwalah adalah syirik, ya. Kemudian juga, ya, wadawabihim, ada juga yang menggantungkannya di binatang ternak mereka, ya. Mungkin mereka punya sapi, punya onta, kalau orang Arab zaman dulu, lalu mereka gantungkan, ya, jimat-jimat tersebut di binatang ternak mereka. Yazumuna annaha taruddul ain, mereka meyakini bahwa jimat tersebut bisa mencegah al-ain, ya. Ain itu adalah penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata yang hasad. Wa hadza min fi'lil jahiliyah, ini termasuk perbuatan jahiliyah. Wa man ya'taqada fi dzalika faqad asyraka, barang siapa yang meyakini hal tersebut, ya, bahwa jimat-jimat tersebut bisa melindunginya dari dari ain, ya, dari gangguan makhluk halus, dari gangguan makhluk-makhluk jahat, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan. Jadi at-tamaim adalah jamak dari tamimah, yaitu manik-manik ataupun jimat-jimat, raja-raja,
yang digantungkan oleh orang-orang bodoh ya di badannya, di badan anak-anaknya, di hewan ternaknya. Mereka meyakini bahwa jimat tersebut bisa mencegahnya dari ain. Ini merupakan perbuatan jahiliyah. Dan orang meyakini bahwa jimat tersebut bisa melindunginya dari pengaruh buruk ain itu, maka dia telah melakukan syirik ya. At-tiwalah, kata Ibnu Mas'ud tadi, ar-ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Apa itu at-tiwalah? Nau'un minas sihir, yaitu satu jenis dari sihir. Tiwalah itu adalah satu jenis dari sihir. Wa huwa tahbibul mar'ati ila zauji, yaitu ya membuat cinta seorang wanita secara berlebihan kepada suaminya ya. Seorang wanita yang tadinya mungkin ada masalah dalam rumah tangganya, ya masalah-masalah biasa dalam rumah tangga, kemudian mungkin suaminya atau mertuanya atau siapapun ya mencarikan dukun, mencarikan tukang sihir yang membuat ramuan untuk wanita tersebut, kemudian ramuan tersebut termakan oleh wanita itu, mungkin dimasukkan ke dalam makanannya, sehingga yang tadinya cintanya ya biasa sekarang benar-benar berlebihan terhadap suaminya. Ini namanya sihir tahbib ya, bisa tergila-gila dengan suaminya. Itu namanya sihir tahbib. Wa huwa tahbibul mar'ati ila zauj, yaitu membuat cinta seorang wanita kepada suaminya ya. Wat tamimatu kharzatun taruddul ain. Sementara tamimah itu adalah manik-manik ya, ataupun simpul-simpul yang bisa mencegah penyakit ain. Wa ja'lu zalika minasyirki li'tiqadil juhal. Kenapa hal itu dikatakan kesyirikan? Li'tiqadil juhal, karena keyakinan orang-orang yang bodoh, anna zalika yu'athiru bi khilafi ma qaddarallahu ta'ala, bahwa semuanya itu ruqyah-ruqyah, jampi-jampi, kemudian juga jimat-jimat dan juga sihir-sihir seperti sihir tiwalah itu, kenapa dikatakan kesyirikan? Karena banyak yang meyakini bahwa dia bisa berpengaruh ya, yang berlawanan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Qala Al-Khattabi rahimahullah, Al-Khattabi rahimahullah berkata, wa amma idza kanat ar-ruqyatu bil Qur'an, kalau ruqyah itu dengan Al-Qur'anul Karim, atau bi asma'illahi ta'ala, atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, fahiya mubahatun, maka hukumnya adalah mubah. Jadi ruqyah itu tidak semuanya kesyirikan. Kalau ruqyahnya adalah dengan mantra-mantra, dengan jampi-jampi dukun yang tidak dimengerti bahasanya, tidak dengan bahasa Arab ya, dan lafaz-lafaznya tidak dimengerti sama sekali, maka itu adalah hal yang diharamkan, karena bisa saja itu merupakan permohonan dan permintaan kepada setan. Tapi kalau dengan bahasa Arab ya, dan ruqyah tersebut berasal dari Al-Qur'anul Karim, dengan sunnah Nabi SAW, doa-doa yang berasal dari Nabi SAW, dengan meminta kepada Allah SWT dengan nama-namanya, fahiya mubahatun, maka ia adalah mubah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarqil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah Hasan dan Husain, semoga Allah meridai keduanya. Fayaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau berdoa, u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma. Aku memohon ya kepada Allah untuk melindungi kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wa hamma, dari semua setan dan juga dari binatang berbisa, wa min kulli ainin lamma, dan dari setiap mata yang hasad. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Ya, kepada Allah kita meminta pertolongan dan kepada Allah kita berserah diri. Jadi di antara dosa besar adalah dosa melakukan sihir, dan penyihir adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyihir ini ya, mereka ya merusak kehidupan manusia ya, dengan membunuh, dengan menimbulkan perpecahan dalam sebuah keluarga yang tadinya suami istri saling mencinta bisa dipisahkan oleh penyihir, atau tadinya orang tidak cinta dibikin cinta yang luar biasa ya kepada seseorang ya. Oleh sebab itu seseorang harus menjauhi perbuatan sihir ini ya. Demikian penjelasan tentang dosa besar yang ketiga, yaitu melakukan sihir yang merupakan dosa besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.